Halo Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini senior saya ini. Jadi beliau ini adalah salah satu ahli penilai publik. Jadi kalau Indonesia, masyarakat Indonesia, kalau ada tanahnya yang kena fasilitas untuk digunakan untuk fasilitas negara gitu ya, dokter ya, beliau biasanya yang menghitung. Kita ngobrol lagi lebih lanjut. Apa kabar Pak Dokter? Siap, terima kasih Pak Dokter. Jadi hari ini kan banyak banget berita-berita mengenai pemakaian tanah oleh negara. Siap. Banyak juga informasi dari masyarakat bahwasanya mereka ini harganya tidak sesuai oleh negara. Bahkan di beberapa tempat kita lihat juga ada yang mau diberikan oleh masyarakat atau ada yang tetap mempertahankan tanah tersebut gitu. Jadi mereka nih mintanya, kadang masyarakat mintanya tidak umum lah istilah kasarnya. Sebenarnya ada nggak sih anggaran yang memang harga yang sudah ditetapkan oleh negara, atau memang masyarakat boleh mengusulkan harga berapa mereka minta penggantian tersebut? Nah, biasanya gimana Pak Dokter? Baik, terima kasih Pak Dokter. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ya, itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Oke. Di antaranya kepentingan umum itu untuk jalan raya, untuk pelabuhan, untuk dermaga, fasilitas PLN, jaringan, dan sebagainya. Oke. Dalam hal ini, karena banyak melibatkan masyarakat, maka perlu kehadiran penilai publik. Siapakah penilai publik? Penilai publik adalah seseorang penilai yang telah mendapatkan izin lisensi dari Kementerian Keuangan. Jadi nggak semua pihak bisa melakukan penilaian? Tidak bisa, walaupun ada asosiasinya, masyarakat profesi penilai. Tetapi penilai itu juga jenjangnya ada beberapa macam, Pak Dokter. Ada penilai A, MAPI B, MAPI T, dan MAPI S. Yang membedakan apa Pak Dokter? Yang membedakan adalah misalnya gradingnya, kompetensinya. Oh. Kalau MAPI A adalah MAPI yang jadi berafiliasi. Artinya adalah seseorang yang bekerja di perusahaan appraisal. Jadi belum tentu sebagai penilai. Nah, nanti kalau dia sudah ngikutin pendidikan, PDP 1, PDP 2, PLP 1, PLP 2, baru mendapatkan MAPI P. Nah, setelah itu mengikuti lagi ujian lanjutan, mendapatkan MAPI T. Nah, setelah MAPI T, diadakanlah ujian oleh asosiasi penilai. Ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Kalau sudah lulus, dapatlah MAPI bersertifikat MAPI S. Setelah itu mengajukan ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan izin. Nah, setelah mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, berarti dia berhak membentuk KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Terkait dengan pertanyaan Pak Dokter tadi, apakah penggantian tanah masyarakat wajar atau tidak wajar? Itu ada undang-undang yang membatasi, yang berpedoman, itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 untuk penilaian umum. Dalam hal ini, nilai yang dihasilkan adalah nilai penggantian wajar. Artinya apa? Artinya ada kerugian fisik dan ada kerugian non fisik. Patokannya apa? Dasarnya apa? Dasarnya itu wajar atau tidak wajar harganya. Nah, wajar tidak wajar itu pertama menyangkut kepada tujuan untuk apa. Siapa pemberi tugas, siapa penerima tugas. Dalam hal ini kami harus berkoordinasi dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional atau ATR. Dan kami pun datanya berdasarkan dari BPN ATR. Bila mana data BPN ATR berbeda dengan data masyarakat, maka kami memberikan berita acara pemeriksaan. Jadi biar update. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penilaian itu ada kerugian fisik dan non fisik. Kerugian fisik apa? Meliputi apa? Meliputi tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain. Sementara kerugian non fisik yaitu namanya uang kedede. Ya, seperti uang kedede itu apa? Uang kedede seperti beliau sudah lama berapa tinggal di situ. Usahanya apa? Jadi ada secara historical ada solatium. Solatium ada tabelnya, Pak Dokter. Jadi yang 10 tahun tempat tinggal di situ, 20 tahun, 30 tahun itu berbeda. Nah, nanti setelah itu kerugian fisik dan kerugian non fisik dijumlahkan, itulah menjadi nilai penggantian wajar. Nah,
Biasanya kalau skalanya kecil atau hanya beberapa bidang, itu bisa penunjukan langsung. Artinya itu yang diperoleh adalah nilai pasar. Nilai pasar diperoleh dari hasil analisa lapangan. Nilai harga pasar NJOP? Tidak boleh. NJOP itu hanya bukti bahwa seseorang itu telah membayar pajak. Tapi nilai sesungguhnya adalah nilai pasar. Kadang kan masyarakat ini, masyarakat kalau mau menjual asetnya, apakah itu tanah atau rumah, mereka kadang-kadang kan melihatnya NJOP-nya berapa sih? Gitu. Siap. Nah, itu biasanya umumnya negara itu membayar kepada masyarakat di atas NJOP atau di bawah NJOP, gitu misalnya. Ya, NJOP itu punya karakter. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan sebagainya. Umumnya NJOP bervariasi. Nah, yang paling pokok adalah di sini nilai pasar. Nilai pasar itu artinya adalah peruntukan. Satu lokasi, walaupun di jalan yang sama, tapi peruntukan berbeda. Satu peruntukan untuk perumahan, satu untuk peruntukan komersial, berarti nilainya berbeda, Pak Dokter. Nah, dapat kami sampaikan bahwa cara menghitung nilai, kita harus melihat komponennya, mencari pembanding. Pembanding itu dah sejenis dan sebanding. Sejenis kalau tanah sawah dengan tanah sawah, tanah daratan dengan tanah daratan, atau bangunan rumah. Ya, bangunan rumah kita bisa lihat dari speknya. Speknya apakah bangunan sementara atau bangunan permanen atau bangunan bedeng. Tanaman-tanaman yang berada di lokasi tanah tersebut, apakah itu juga dihitung atau enggak? Ya, yang menghasilkan ya? Yang menghasilkan maupun tidak menghasilkan itu dihitung. Jadi kami dalam hal ini kalau tanaman itu tidak menghasilkan, kami koordinasi dengan Menteri Pertanian tentang nilai tanaman itu. Nah, kalau menghasilkan tentu ada tambahannya. Nah, nanti kami tambahkan lagi. Begitu juga Pak Dokter, kalau seseorang umumnya punya warung, itu perlu dipertimbangkan penghasilannya. Dan ada namanya masa tunggu untuk pembayaran. Jadi bukan hanya negara menetapkan harga sewenang-wenang lah istilah kasarnya. Berarti memang banyak analisanya ya. Tidak. Banyak analisanya, perbandingan dulu dari sisi ini, dari sisi itu. Benar. Karena masyarakat kan taunya, cuman dihargain segini nggak mau dihargain segini nggak mau Padahal itu berdasarkan dari hasil kajian ya. Kajian analisa pasar yang sesungguhnya. Makanya kalau seseorang nilai tanah hidup dijual atau aset yang dijual harus terbuka. Harus menyampaikan historical kepada kami sebagai penilai. Menarik juga nih. Menarik. Pak Dokter, sementara kita diskusi mengenai itu dulu. Siap. Di lain waktu saya banyak banget pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Dokter. Baik. Cuman ini memang sengaja kita batasin biar masyarakat juga penasaran. Biar akan menonton podcast kita lagi nanti. Baik. Tetap mereka menunggu acara kita. Kita di Halolo. Terima kasih banyak atas kedatangannya Pak Dokter. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Insya Allah kita berjumpa kembali. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Halo Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Halo Indonesia.